Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran IPA dengan Bu Fiha. Kali ini kita akan membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuannya apa sih? Mengapa tumbuhan itu perlu untuk berkembang biak? Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Begitu juga manusia dan hewan. Tumbuhan itu biasanya dibagi menjadi dua. Tumbuhan Angiospermae berbiji tertutup dan tumbuhan Gymnospermae atau berbiji terbuka. Untuk Gymnospermae nanti kita akan pelajari setelah ini atau minggu depan ya. Tumbuhan Angiospermae atau berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Jadi bijinya itu tertutupi oleh buah. Contohnya adalah di sini buah jeruk, terus buah buah mangga, buah nangka dan buah rambutan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yakni vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin atau aseksual, yakni tanpa bertemunya sel jantan dan sel betina. Jadi ini berasal dari induk yang sama. Jadi biasanya anak yang dihasilkan itu adalah identik atau sama dengan induknya. Vegetatif dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Kalau alami ini tanpa campur tangan manusia, kalau buatan ini rekayasa dari manusia, contohnya mencangkok. Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yakni perkembangbiakan secara kawin atau seksual atau bertemunya sel jantan dan sel betina melalui proses fertilisasi. Biasanya ini nanti dihasilkan biji. Nah, biji nanti bisa berkecambah dan nanti menjadi pohon yang besar. Jadi vegetatif itu kawin, kalau generatif itu kawin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang vegetatif. Untuk itu, simak video pembelajaran berikut. Tetap semangat ya anak-anak. Oke, sekarang perkembangbiakan vegetatif. Nah, vegetatif itu juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Nah, sekarang kita mulai dari perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Nah, sering kan mendengar kata tunas. Tunas kelapa itu namanya. Nah, sekarang tunas. Cara berkembang biak dengan bertunas juga ada yang disebut tunas daun atau tunas adventif, adalah kuncup atau tunas yang tumbuh pada daun. Contohnya adalah cocor bebek dan tanaman begonia. Sekarang, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas adalah sebagai berikut. Yang pertama, bambu. Nah, tentunya di sekitar rumah adik-adik semua banyak sekali tanaman bambu kan. Nah, ini bambu ini berkembang biak dengan tunas. Nah, ini biasanya disebut dengan istilah rebung, ya. Kemudian selain bambu ada tanaman pisang. Nah, ini adalah tunas pisang. Kemudian ada tanaman tebu. Nah, yang rasanya manis itu loh tebu. Kemudian ada tanaman cocor bebek. Nah, tanaman cocor bebek biasa kita kenal dengan istilah tanaman tiba urip. Mengapa disebut dengan tanaman tiba urip? Karena saat daunnya terjatuh, itu nanti bisa tumbuh lagi menjadi tanaman yang lain. Gitu. Oke, berikutnya umbi lapis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah sebagai berikut. Bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan juga tanaman bakung. Nah, Pak Guru tahu
bawang merah pasti sudah tahu, bawang putih sudah tahu. Sekarang daun bawang itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah daun bawang. Istilahnya ya, itu adalah muncang. Nah, biasa kita kalau beli mie ayam ada muncangnya ini kan. Nah, kemudian tanaman bakung seperti ini. Biasanya itu di depan rumah, di pinggir jalan, di kebun, biasanya ada yang jenis tanaman seperti ini ya, adalah tanaman bakung ya. Kemudian umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Tunas baru tumbuh pada pangkal umbi akar yang terdapat sisa batang. Contohnya adalah dahlia. Nah, bunga dahlia seperti apa ya? Nah, seperti ini. Ini yang warna ungu ini. Ini adalah contoh dari bunga dahlia atau tanaman dahlia. Warnanya atau bunganya sangat mempesona, ya kan? Kemudian ada wortel. Nah, ini wortel. Kemudian ada ketela pohon. Nah, ketela pohon biasa disebut dengan singkong. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Oke, berikutnya yaitu geragi. Nah, apa itu geragi? Geragi atau dapat juga disebut dengan stolon. Geragi yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan merupakan batang beruas yang tumbuh menjalar di atas serta di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contohnya yaitu strawberry. Nah, strawberry ini berkembang biak dengan geragi. Kemudian pegagan ya, yang biasanya dipot untuk hiasan. Kemudian ada semanggi, nah, yang biasa main ke sungai atau juga ke rawa atau juga ke sawah atau juga kolam yang jarang dibersihkan, kadang-kadang menemui tanaman semanggi. Kemudian jenis tanaman yang lain yaitu adalah rumput teki. Nah, bagi yang biasa ke sawah, kemudian ke lapangan, pasti sering menjumpai rumput yang seperti ini. Ini adalah namanya rumput teki. Kemudian akar tinggal. Nah, akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri akar tinggal adalah berbentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik daun terdapat mata tunas. Nah, contohnya banyak sekali yang ada di sekitar kita ya. Antara lain jahe, kunyit, kunci, kencur, temulawak. Nah, tanaman kunci seperti ini ya. Jadi kalian tidak usah bingung kalau mencari tanaman kunci seperti apa ya. Seperti ini contohnya ya. Biasanya itu banyak sekali di kebun. Kemudian ada temulawak. Nah, seperti ini. Ini kadang-kadang keluar bunganya. Ini adalah jenis tanaman temulawak. Dan juga banyak sekali kita jumpai di kebun-kebun yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini antara lain ada mencangkok, merunduk, okulasi, dan juga kopulasi atau menyambung atau mengenten. Nah, sekarang mencangkok. Langkah-langkahnya yaitu dibuang terlebih dahulu kulit pada
batang. Kemudian setelah bersihkan sampai bersih, kemudian diberi tanah. Setelah itu dibungkus dengan plastik bisa, dengan sabut kelapa bisa, ya dengan kain juga bisa. Kemudian diikat bagian kedua ujungnya. Nah, setelah nanti keluar akarnya, baru kita potong. Setelah itu tanam di tanah. Kemudian merunduk. Nah, merunduk seperti apa? Nah, tekniknya seperti ini sebenarnya. Ranting ditekuk, kemudian dibersihkan dulu, kemudian ditekuk untuk masuk ke dalam tanah dan kemudian ditimbun dengan tanah. Nanti akan tumbuh akar serabut di bagian bawah. Nah, nanti setelah jadi tinggal dipotong, jadilah tanaman baru. Kemudian ada okulasi atau menempel, berikutnya ada kopulasi atau menyambung. Nah, kadang-kadang yang sering kita gunakan itu ya saatnya menyambung itu, misalkan ya yang sering kita jumpai yaitu pada singkong kadang-kadang disambung. Nah, singkong apa? Antara singkong karet dengan singkong yang bisa dimakan. Tujuannya apa? Supaya buahnya besar. Nah, dan juga tahan. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif yakni adalah berkembang biak secara kawin atau seksual, yakni bertemunya sel jantan dan sel betina. Peristiwa ini dinamakan fertilisasi atau pembuahan. Biasanya ditandai oleh proses penyerbukan atau polinase, yakni proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari itu adalah kelamin jantan, putiknya adalah kelamin betina. Kalian harus tahu bagian-bagian dari bunga sempurna. Bunga sempurna terdiri dari mahkota, ada kelopaknya, ada dasar bunganya, ada tangkai bunganya. Lalu ada namanya benang sari. Jadi yang banyak ini adalah benang sari, kepala sari, benang sari. Lalu ada kepala putik. Ya, putik itu yang di tengahnya satu biasanya. Nah, di putik ini adalah ada bakal biji. Putik ini adalah sel kelamin betina. Kalau benang sari yang banyak itu adalah sel kelamin jantan. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari ada 4. Yang pertama autogami atau penyerbukan sendiri. Adalah serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri, artinya serbuk sari dan bunga dan putik terdapat dalam satu bunga. Jadi ini serbuk sarinya jatuh ke bunga kepala putik bunga itu sendiri. Gaetonogami atau penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang sama pada tumbuhan tersebut. Jadi serbuk sari jatuh ke dalam putik pada bunga yang lain namun masih dalam satu pohon yang sama. Misalnya di satu bunga ada 2 tangkai. Tangkai yang pertama itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik tangkai yang kedua dalam satu pohon atau satu bunga. Lalu ada alogami, penyerbukan silang. Karena asal serbuk sarinya dari bunga lain pada tumbuhan lain yang sejenis. Jadi serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga dari pohon lain yang masih satu jenis. Misalnya ada pot A, pot B. Ini masih dalam satu jenis Palmyra semuanya ya, tapi potnya berbeda. Serbuk sari di pot A jatuh ke kepala putik pot B. Lalu yang terakhir ada hibridogami atau penyerbukan bastar. Merupakan penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang berbeda jenis. Minimal memiliki satu sifat yang berbeda. Coba ini ada pot A. Bunganya seperti ini. Pot B seperti ini ya. Enggak ada putik benang sarinya sedikit. Nah, pot A itu jatuh ke pot B, tapi masih dalam satu jenis, berbeda jenis tapi sifatnya itu hanya satu yang berbeda. Tadi masih dalam satu golongan, misalnya itu bunga mawar merah dan mawar putih. Nah, itu nanti anaknya kadang kan bisa berubah menjadi merah muda dan lain sebagainya.
Penyerbukan berdasarkan perantaranya ada 4 juga. Yang pertama ada anemogami. Anemogami adalah serbuk sari yang dibawa terbang oleh angin. Contohnya ini adalah jagung. Jagung dan juga bunga dahlia. Biasanya ciri-cirinya yang dibawa oleh angin ini tidak punya mahkota dan serbuk jarinya banyak sehingga mudah diterbangkan oleh angin. Yang kedua ada zoidiogami, penyerbukan oleh hewan atau serangga. Biasanya oleh kupu-kupu, lebah, tawon, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya mahkotanya berwarna mencolok, cantik, dan mengeluarkan bau yang khas dan juga punya madu atau nektar. Yang ketiga hidrogami. Ini penyerbukan oleh bantuan air. Biasanya contohnya adalah tumbuhan hidrilla. Tumbuhan hidrilla ini tumbuh di air, lalu putihnya jatuh di air, benang sarinya jatuh di air, lalu terbawa sampai bunga lah lain. Yang terakhir adalah antrogami, dibantu oleh manusia. Nah, contohnya adalah bunga vanili. Jadi benang sarinya itu diambil langsung oleh manusia, disilangkan dengan bunga yang lain. Makanya biasanya bunganya bisa warna-warni, bisa cantik. Demikian video pembelajaran kali ini tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Jangan lupa mengerjakan tugas yang bervia kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.